Semua ciptaan itu hak prerogatifnya Allah dan kita nggak bisa nawar. Jadi kamu nggak perlu merasa bersalah dan berdosa kalau wajahmu jelek, kalau fisikmu tidak bagus. Kalau itu sudah takdir, diterima aja, karena sifatnya ijbari. Jangan sedih kalau ada orang, kenapa ya kok rambutku keriting gini kan, bagus tuh. Tidak apa-apa, itu ijbari kok. Dan kamu juga jangan melecehkan orang di level ini. Jangan menjelek-jelekkan orang di level ini. Dasar kamu sudah gendut, pendek, keriting. Nah, misalnya, enggak, itu sudah dari sononya. Jadi sifatnya eksternal, ciptaan Allah. Yang ikhtiari itu batinnya. Makanya sakit lahir itu tidak dosa, tidak ada dosanya. Kamu punya sakit perut, kamu mencret, kamu sakit jantung, itu kan nggak apa-apa, tidak dosa, malah ngurangi dosa. Tapi beda dengan khuluk. Kalau khuluk itu internal, ikhtiari. Ya, dan kenapa sih kok dosa? Karena biasanya penyakit batin itu nggak cuma membahayakan orang yang punya penyakit, lingkungan sekelilingnya juga bahaya gara-gara penyakit batinnya ini. Kalau kamu hasad, kalau kamu iri pada orang lain, itu kan biasanya ada manifestasi yang menyusahkan orang yang kamu iri. Kalau kamu pemarah, itu kan implikasinya orang lain yang jadi korbannya kemarahanmu. Nah, makanya kalau di sini ada dosa, ada baik buruk, ada pas tidak pas, ada kontekstual dan tidak kontekstual, itu khuluk, akhlak. Tapi tidak kholak. Kamu tidak salah, tidak dosa, dan tidak bisa disalahkan kalau kholakmu jelek. Tapi kamu harus siap disalahkan orang kalau khulukmu jelek, kalau akhlakmu jelek. Jadi kamu boleh jadi orang jelek tapi harus tetap sopan misalnya. Nah, karena jelek itu terpaksa, kalau sopan pilihan. Gitu loh. Jadi kan orang bagus itu gitu, meskipun fisiknya jelek tapi kan batinnya cantik. Kan itu yang biasanya orang bilang. Karena orang paling mengenaskan di dunia itu sudah fisiknya jelek, batinnya juga jelek. Itu nggak ada yang dipilih sama sekali kan. Jadi paling tidak kalau kamu sadar dirimu jelek, nggak cakep, ya batinnya lah yang cakep. Syukur-syukur wajahnya cakep juga batinnya cakep. Kan itu yang dicari. Kholaknya bagus, khuluknya juga bagus. Makanya orang selalu bilang kalau nyari pasangan, pertama-tama carilah khuluknya, akhlaknya, dimensi batinnya. Jadi ini hiburan yang luar biasa bagi kamu yang merasa jelek. Ya kan memang gitu, kamu bisa nawar. Jadi alhamdulillah ya kita dikasih nggak jelek-jelek amat lah ya. Ada tandingan aja lah, yang penting ngono lah. Karena ternyata juga cakep dan jelek itu kan juga relatif kan. Di Indonesia mungkin dianggap cakep, tapi begitu keluar negeri nggak cakep. Ya kan, orang Cina mungkin seleranya beda sama orang Jawa. Orang Jawa mungkin beda sama, ya kan. Misalnya sekarang orang suka yang langsing-langsing dianggap cakep, tapi zaman dulu justru langsing itu dianggap jelek, dianggap orang kurang makan, kurus. Ya, zaman dulu yang disuka itu justru perempuan yang perutnya agak gendut dikit terus agak, dan itu dianggap keibuan. Dan tren seperti ini di India masih berkembang. Jadi bagi orang India perempuan menarik, kecuali akhir-akhir ini ya. Secara tradisional bagi orang India perempuan yang menarik itu yang perutnya agak gendut dikit, apalagi agak ngelower sidik kayak gitu. Seneng loh. Makanya dewinya orang Hindu, orang-orang India kan mesti gambarnya ya juga kayak gitu. Jarang digambar langsing, mesti perutnya kayak. Coba kamu lihat patungnya kan Dedes itu. Itu kan dianggap orang paling cantik pada zamannya, tapi ini lihat patungnya kayak gini aja kok paling cantik. Jadi rebutan Ken Arok dan kawan-kawan. Karena memang seleranya beda. Kholak sudah apa-apa lah, itu aspek kholak. Setiap orang relatif dan nggak bisa disalahkan kalau orang punya selera macam-macam.
Orang Cina karena mungkin bagi dia rata-rata matanya sipit, maka mengidealkan yang cantik itu yang matanya lebar-lebar. Maka kalau nggak percaya kamu lihat komiknya orang Cina itu kan mesti tokohnya matanya lebar-lebar besar-besar itu. Karena bagi dia yang matanya lebar itu cakep. Tapi mungkin bagi Barat yang matanya lebar justru agak sensual, itu yang matanya agak sipit-sipit gimana gitu kan. Nah, itu kan tren, holek, selera. Seperti orang Afrika yang justru merindukan perempuan yang berbibir tebal dan hitam. Ya kan? Dia suka kulit yang hitam dan mengkilap, dan yang bibirnya tebal, dan rambut yang tidak lurus tapi rambut yang keriting kecil-kecil kayak orang Irian Jaya itu. Dia suka. Selera. Jadi tidak apa-apa kalau kamu perempuan cantik itu perempuan yang kulitnya putih, rambutnya panjang, lurus, kemudian itu kan versi bule kan. Versi Indonesia beda, versi Afrika beda lagi. Itu selera. Dan Indonesia itu agak lumayan, jadi agak tengah-tengah semuanya. Kulit juga putih juga enggak, hitam juga enggak, tengah-tengah. Mata juga terlalu sipit juga enggak, terlalu lebar juga enggak. Wajah juga cakep juga enggak, jelek juga enggak. Pokoknya pas lah apa-apa nih. Indonesia kan gitu cirinya. Kecuali ada blasteran-blasteran itu beda lagi. Tapi aslinya Indonesia agak lumayan, bisa masuk kemana-mana lah. Oke, Asia. Targetnya jadi akhlak itu husnul khuluq. Yang digarap berarti batinnya. Dan kalau itu batin, rohnya manusia. Ini kalau Ghazali punya filsafat yang luar biasa tentang roh dalam 4 aspek, yaitu daya intelektualitas, daya emosi, daya nafsu, dan yang terakhir daya penyeimbang. Daya penyeimbang itu kemampuan manusia untuk mengontrol 3 daya itu. Dan itu kalau di kimia itu ada di beberapa kitabnya itu dibahas secara panjang lebar sekali. Jadi yang disebut husnul khuluq itu nanti kalau di Ghazali adalah mendayagunakan akal, emosi, nafsu, bukan dibuang loh ya, didayagunakan sesuai kebutuhan dan diarahkan pada yang namanya akhlakul karimah. Nanti kita lihat apa itu akhlakul karimah. Jadi kita punya intelek, kita punya emosi, kita punya nafsu, jangan dibuang. Pakailah secukupnya saja sesuai dosisnya. Pahami dosisnya. Karena begitu kamu overdosis, biasanya kamu kelewatan sudah. Tidak jadi akhlak karimah. Akhlak karimah itu akhlak yang pas. Jadi husnul khuluq itu berarti orang yang inteleknya hidup, emosinya juga hidup, nafsunya juga hidup. Bukan orang yang tidak punya nafsu, tidak punya emosi, apalagi tidak punya akal. Jadi seorang berakhlakul karimah itu berarti orang yang manusia sejati. Jadi manusia yang benar-benar manusia. Dia memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh Tuhan, yaitu akal, emosi, dan nafsu. Tiga-tiganya didialogkan oleh daya ketiga namanya daya penyeimbang. Macam-macam itu nanti daya penyeimbang termasuk agama kalau di Ghazali. Jalannya gimana untuk bisa mendayagunakan intelek, nafsu, atau akal itu ya ada orang luar biasa, ada orang-orang tertentu yang khusus yang memang dikasih oleh Allah, dianugerahi oleh Allah, tapi sebagian besar kita sebenarnya harus berusaha sendiri. Para nabi misalnya itu kan memang dikasih oleh Allah akhlakul karimah dalam rangka persiapannya untuk jadi nabi. Tapi kayak kita mungkin ya harus mengejar sendiri. Karena itu ujian bagi kita, dimensi batinnya. Makanya sifatnya ikhtiari. Kita dikasih alat dan dikasih petunjuk, tinggal mau dipakai apa enggak, itu aja. Ya, petunjuk itu ada wahyu, ada juga daya ilhamiah, pakai akal. Alatnya dikasih, targetnya ditunjukkan, petanya diberikan, tinggal kita mau ngambil yang mana. Nah, itu husnul khuluq. Ini tak ambil beberapa dari sufi yang dikutip oleh Ghazali. Apa sih husnul khuluq itu? Penjelasannya panjang, cuma itu contohnya, manifestasinya.
untuk kamu bisa mendeteksi apakah dirimu atau seseorang sudah husnul khuluq apa belum. Level pertama husnul khuluq oleh Ghazali diambil dari Hasan al-Basri. Ciri paling mudah apakah seseorang sudah husnul khuluq atau belum adalah mukanya selalu ramah dan senyum. Itu ciri paling gampang. Kalau ada orang tiap hari merengut kayak ikan koi, mencucu terus, itu alamat paling simpel bahwa akhlaknya bermasalah. Kalau tidak, dia tidak optimis, pasti dia selalu suudzon pada orang lain, menganggap orang lain sebagai ancaman, menganggap orang lain sebagai bahaya bagi dirinya. Maka orang iso guyu belas, merengut. Kalau ada orang dacel, nggak lucu. Kalau ada iya, jadi kamu sudah capek-capek dacel, jawabannya simpel, nggak lucu. Itu kasihan temennya kan, sudah ngarang dagelan dari mana-mana, kamu jawabannya bikin manggel. Kalau diajak ngomong juga ketus, kalau diajak diskusi juga, kalau ngomong sinis, melecehkan, meremehkan. Nah itu alamat, salah satu tanda bahwa orang ini sebenarnya tidak husnul khuluq, tidak enak. Jadi mulai sekarang latihanlah berwajah ramah dan senyum. Lo tidak gampang lo itu, karena kadang-kadang kamu itu tidak sadar tiap hari merengut, tiap hari mungkin karena banyak pikiran, jadi diajak ngomong gak nyambung. Kalau orang sedang ingin diapresiasi, kamu juga bilang, terus gue harus bilang wow gitu. Iya. Itu kan gak enak. Temenmu ingin diapresiasi, kamu cuma bilang gitu. Jadi apresiasilah yang ramah, yang enak gitu loh. Kalau ditanya, kalau dianu itu kan, jawabannya jangan ketus. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana mas? Mau ke depan. Kok jalan aja mas? Emangnya mau ngerangkak? Nggak enak yang diajak. Yang enak gitu loh. Jadi orang itu. Nah, jadi ciri pertama kalau katanya Hasan Basri. Katanya Al-Wasiti, level kedua dari orang husnul khuluq itu selalu menggembirakan orang lain, makhluk lain, baik dia sendiri sedang senang atau sedang susah. Itu katanya Al-Wasiti, level kedua. Jadi kalau level pertama kamu mau digembirakan orang, level kedua kamu bisa menggembirakan orang. Ketika kamu hadir, situasi jadi cerah, jadi ramai, jadi senang. Ketika kamu datang, orang alhamdulillah kamu datang, jadi ramai senang. Itu alamat biasanya kamu akhlakmu bagus. Tapi kalau begitu kamu datang, datang lagi. Iya, alamat ini mesti. Kalau ada orang begitu kamu datang semuanya merenung, itu tanda-tanda ada yang tidak mereka sukai dari kamu. Maka hati-hati, usahakan kedatanganmu selalu bikin ceria suasana, selalu bikin orang gembira. Itu ciri paling gampang. Oke, naik kelas dari situ ada pendapatnya Abu Usman. Nah ini sudah ke dalam lagi. Kalau tadi kan artifisial aspek fisiknya, kelihatan dari luarnya. Ini lebih ke dalam lagi. Orang husnul khuluq adalah orang yang tidak pernah mengeluh, orang yang selalu ridho, ikhlas, rela terhadap apapun ketentuannya Allah. Jadi saya pernah melakukan bikin tulisan tentang Gus Dur. Jadi argumen pro dan kontra orang yang mencaci maki Gus Dur dan yang memuji-muji Gus Dur. Di antara pujian dan cacian itu ada satu karakter dari Gus Dur yang menurut saya luar biasa, adalah Gus Dur adalah orang yang tidak pernah mengeluh apapun situasinya. Ada orang mencaci maki, ada orang marah, dia nggak pernah. Aku kok nggak pernah. Jadi dia selalu menanggapi sesuatu, merespon sesuatu dengan cara positif, dengan gayanya sendiri, tapi tidak pernah mengeluh. Nah itu orang yang tidak pernah mengeluh sebenarnya salah satu ciri bahwa sebenarnya dia berada dalam domain namanya husnul khuluq. Orang yang selalu ridho, selalu ikhlas, selalu rela apapun ketentuannya Allah. Kamu dikasih apapun, difasilitasi apapun,
diperlakukan seperti apapun oleh Allah, kamu rela dan tidak mengeluh. Nah, itu husnul khuluq. Meskipun kuliahmu jungkir balik, nilai E-nya lebih banyak daripada nilai saya terima, tidak apa-apa, memang gara-gara aku sendiri sih, tidak pernah ngeluh. Meskipun sampai semester 14, jangankan pacar, kamu deket aja sama majelis, nggak pernah. Nggak apa-apa, nggak usah mengeluh. Ya saya tahu diri lah, nggak apa-apa. Pacar bukan segalanya. Gitu loh. Nggak pernah ngeluh. Meskipun secara ekonomi kamu pontang-panting, tiap kali tengah bulan kamu harus setiap kali jadi. Karena saya di Facebook ada yang posting bahwa dompetku mungkin terbuat dari bawang merah, karena setiap kali tak ambil, tak buka, aku langsung berbesmili. Jadi dia anggap, wah jangan-jangan dompetku ini terbuat dari bawang merah ya. Karena setiap kali tak buka kok langsung berbesmili. Karena gak pernah ada isinya. Jadi orang yang tidak pernah ngeluh. Dan yang ketiga, naik level dari itu adalah orang yang sanggup menahan diri. Seandainya disakiti orang, tidak pernah balas. Jadi selalu sayang pada orang, yang selalu bisa memaklumi apapun perilaku orang pada dirinya. Itu pendapatnya Al-Furqan yang diadopsi oleh Ghazali. Jadi level ketiga dari husnul khuluq adalah orang yang tidak balas, bisa menyebarkan ideologi kasih sayang, memohonkan ampun pada orang yang menggolimi dia. Jadi tidak sekedar bisa, tapi malah memohonkan ampun. Yang serius tapi, karena ada juga yang guyonan kan, ya Allah ampunilah orang yang menggolimiku, masukkanlah dia ke surga, kalau bisa sekarang juga masukkan ke surga. Itu namanya gak niat mendoakan yang baik. Jadi ya beneran didoakan biar diampuni, gak apa terus. Itu kan nyumpahi dan mati saiki gitu namanya. Jadi dipohonkan ampun biar meskipun dia mendzalimimu. Itu level husnul khuluq yang ketiga. Dan yang terakhir, puncaknya husnul khuluq adalah ketika seseorang tidak lagi bisa mempengaruhi dirinya apapun kondisi sekelilingnya, karena yang dia inginkan hanya Allah. Itu puncaknya husnul khuluq. Kondisi sekeliling tidak bisa lagi bikin kamu sedih, bikin kamu pesimis, bikin kamu tidak nyaman, bikin kamu tidak enjoy, karena satu-satunya orientasimu hanya Allah. Kalau sudah nyampe di puncak ini, berarti kamu sudah purna jadi seorang yang husnul khuluq. Itu contoh manifestasi dari husnul khuluq. Nah, nanti dalam Ihya Ulumuddin, dari situ akhirnya Ghazali mendefinisikan husnul khuluq sebagai watak, tabiat, perangai yang menetap dalam jiwa, dan dari situ timbul perbuatan, yang perbuatan itu muncul tidak karena dipikir panjang, karena dia sudah tertanam dalam dirinya, otomatis saja keluar. Itulah akhlak, itulah moral. Jadi seorang disebut bermoral itu dilihat dari perilakunya sehari-hari yang muncul secara spontan, bukan yang dibikin-bikin, direncanakan atau dipikirkan dulu. Karena watak ini sudah tertanam dalam dirinya. Bukan kok kayak tadi, mbok kamu senyum, terus kamu senyum. Nah itu kan karena diperintah. Tapi kalau sudah inner, sudah masuk, itu diperintah nggak diperintah pun dia kemana-mana selalu senyum. Kenapa? Karena dia watak sudah menetap kuat dalam jiwa, sudah tertanam dalam dirinya. Itu akhlak. Jadi seorang disebut berakhlak itu bukan orang yang tiap hari acting jadi orang baik, tapi dia benar-benar jadi orang baik. Kan banyak orang yang cuma acting jadi orang baik, acting jadi orang yang dizalimi, acting jadi, kan selama ini acting. Kamu lihat di TV itu kan semua acting. Nah, jadi orang bermoral itu bukan orang yang berakting, tapi benar-benar bermoral. Kalau acting itu kan nggak mesti aslinya. Deddy Mizwar acting dia suka sama sosis. Kamu berani jamin nggak Deddy Mizwar itu memang suka sama sosis?
Kan enggak. Itu kan namanya acting. Seolah-olah dia tiap hari sosis tapi sebenarnya enggak. Maka akhlak itu tabiat. Kalau tabiat itu sifatnya natural, alami, melalui proses panjang dan tertanam dalam dirimu. Tanpa harus disuruh kamu sudah murah senyum, tanpa harus disuruh kamu jadi pemaaf, tanpa harus disuruh kamu jadi orang yang menyenangkan. Itulah akhlak, itulah moral. Jadi ini penjelasannya aja. Akhlak itu bukan makrifah, tidak sekedar pengetahuan, juga bukan tidak sekedar takdir, kudrat dari Allah, juga tidak sekedar kamu lihat dari perilakunya, tapi akhlak adalah kondisi jiwa, kondisi batin. Jadi ada orang yang tiap hari acting, itu bukan akhlak. Ada misalnya pelawak itu kalau di panggung lucu luar biasa, tapi begitu di rumah dia bengis luar biasa. Itu berarti lucunya cuma acting. Ada orang yang tidak jadi pelawak tapi tiap hari ngobrol sama temenmu lucu sekali. Itu berarti wataknya, tabiatnya memang lucu, meskipun nggak ada yang bayar. Nah, itu namanya akhlak, tabiat. Pemarah itu kan tabiat. Jadi disuruh nggak disuruh kelihatan kalau dia pemarah. Murah senyum itu kan disuruh nggak disuruh dia selalu senyum, bukan ketawa loh ya. Bedakan murah senyum dengan murah ketawa. Kalau murah ketawa itu tidak ada apa-apa yang lucu ketawa. Nah, itu roto tidak beres itu berarti. Jadi hakikatnya akhlak berarti tabiat, watak yang tertanam, yang keluarnya secara otomatis. Jadi responnya otomatis, tidak karena dipikir. Misalnya ini mau ketemu dosennya, ini harus begitu ketemu nanti saya mau salam, tak cium tangannya, kemudian tak puji-puji dia biar gue nilai ku apik. Itu kan tidak spontan namanya, sudah direncanakan sebelumnya. Wah, nanti ketemu dia di kelas, nanti biar enak, begitu ketemu pulpenku tak jatuhkan terus tak deketin dia. Itu kan dirancang, tidak spontan. Jadi kalau ada yang kayak gini berarti itu bukan tabiat, bukan akhlak, tapi manipulasi direncana sebelumnya. Maka akhlak adalah tabiat. Syaratnya dua akhlak itu, dia harus stabil dan spontan. Stabil itu berarti selalu begitu yang dia lakukan, baik kemarin, hari ini, dan besok. Dan kalau spontan itu muncul dengan mudah, tanpa dipaksa. Nah, itu dua syaratnya. Jadi kalau kita ingin mendeteksi akhlaknya orang ini bagus apa enggak sih, ceklah kebiasaannya. Dan yang kedua, lihatlah perilaku-perilaku spontannya. Itu menentukan. Jangan lihat yang palsu-palsu, yang dibikin-bikin. Biasanya untuk acara-acara formal itu dibikin-bikin. Tapi untuk kehidupan sehari yang biasa itu orang tidak bisa dibohongi. Jadi meskipun orangnya bilang saya itu sebenarnya penyabar, saya tiap hari berusaha sabar, begitu di belakangnya marah-marah kan nggak bisa dibohongi. Jadi coba lihat kemarin apa yang dia lakukan, sekarang apa yang dia lakukan, besok apa yang dia lakukan. Jadi stabilitas. Stabil kan? Kemarin apa saja sih? Kemudian spontanitas. Cirinya dua. Jadi akhlak seseorang itu baik atau buruk, lihat dua hal ini, stabilitas dan spontanitasnya. Sumbernya akhlak ya ada tiga kalau di Ghazali. Ada yang dibawa sejak lahir, ada yang dipengaruhi lingkungan, ada yang dipengaruhi oleh sejarah hidupnya. Pembawaan sejak lahir itu sifatnya genetik, genetikal. Jangan salah, ada yang diwariskan juga, meskipun itu batin atau moralitas. Penelitian terbaru, saya baru baca di mana saya lupa. Jadi kalau ada orang jatuh cinta, kemudian ditolak dan hidupnya jadi murung, kalau dia tidak bisa mengatasi rasa murungnya ini, rasa murung ini bisa diwariskan pada anak cucunya. Iya, karena kalau kecuali orang yang bisa melupakan, alam cari lagi gampang. Tapi kalau ini kamu pendam sampai besok, rasa murung, rasa marah, rasa bersalah, rasa itu bisa diwariskan secara genetik. Itu kan bagus penelitiannya.
Jadi mungkin generasi Indonesia sekarang kok kayak gini, itu jangan-jangan sebagian besar diwariskan. Kalau orang tuanya sumpek, stres, orang tuanya pesimis, itu ya generasi yang dilahirkan kemungkinan nggak jauh-jauh dari situ. Maka untuk perbaikinya ya lingkungannya harus ditata lagi, pengalaman hidupnya harus diatur biar bisa rasa murung yang sifatnya genetikal DNA ini bisa dihilangkan.